Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Anen Subekti dari kelas 11 MIPA 3 dengan nomor absen 34. Di sini saya akan menjalankan ulangan harian PPKN Lisan. Pengertian HAM dibagi menjadi dua, yaitu secara umum dan secara khusus. Pengertian HAM secara umum adalah hak dasar yang melekat pada diri manusia secara kodrati sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Pengertian HAM secara khusus, menurut John Locke, HAM adalah manusia yang memiliki hak kodrati yang tidak dapat diganggu gugat dan bersifat mutlak. Hak tersebut yaitu hak hidup, hak bebas, hak merdeka, dan hak milik. Menurut Prof. Darji Darmodiharjo, HAM adalah hak dasar yang dibawa manusia sejak lahir sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Landasan hukum HAM dibagi menjadi tiga. Yang pertama, pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 alinea pertama. Yang kedua, batang tubuh pasal 27, 28, 29, 31 ayat 1. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1990 tentang HAM. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Macam-macam HAM. Yang pertama, hak asasi pribadi dengan contoh kebebasan mengeluarkan pendapat, kebebasan untuk memilih, memeluk, dan menjalankan agama atau kepercayaan masing-masing, kebebasan masuk organisasi. Yang kedua, hak asasi politik. Contohnya, hak untuk memilih dan dipilih, hak untuk menjadi warga negara, hak untuk mendirikan parpol. Yang ketiga, hak asasi ekonomi. Contohnya, hak memiliki kekayaan, hak kebebasan memilih pekerjaan dimanapun, hak menjual, membeli, menyewa. Yang keempat, hak asasi hukum. Contohnya, hak mendapatkan keadilan, hak mendapatkan perlakuan yang sama dengan hukum dan pemerintah, hak mendapatkan perlindungan hukum. Yang kelima, hak asasi sosial budaya dengan contoh, hak untuk mengembangkan kebudayaan, hak mendapatkan perlindungan terhadap karya cipta, hak untuk mendapatkan pendidikan, kesejahteraan, dan kesehatan. Hak asasi peradilan dengan contoh, hak mendapatkan pembelaan hukum di pengadilan, hak persamaan atas perlakuan, penggeledahan, penahanan, penangkapan di mata hukum, hak untuk menjadi saksi juga di mata hukum. Pelanggaran HAM artinya setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja yang secara hukum mengurangi, mencabut, membatasi hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang. Bentuk-bentuk pelanggaran hukum yaitu diskriminasi yang berarti pembatasan, pengucilan, pelecehan yang langsung maupun tidak langsung didasarkan pada perbedaan manusia atas dasar agama, ras, suku, etnik, politik, dan lain sebagainya yang berakibat pengurangan ataupun penghapusan hak asasi manusia itu sendiri. Penyiksaan artinya perbuatan yang dilakukan dengan sengaja sehingga menimbulkan rasa sakit ataupun rasa menderita baik jasmani maupun rohani terhadap seseorang. Jenis-jenis pelanggaran hak asasi manusia. Yang pertama, pelanggaran HAM yang bersifat kejahatan biasa atau ringan saja. Ordinary crimes, yang artinya pelanggaran HAM yang tidak mengancam kesehatan jiwa manusia, tetapi dapat berbahaya jika tidak segera ditangani. Contohnya, pencemaran nama baik, kelalaian dalam pemberian pelayanan kesehatan. Yang kedua, pelanggaran HAM yang bersifat kejahatan luar biasa atau kita sebut extraordinary crime. Artinya, pelanggaran HAM yang membahayakan dan mengancam nyawa manusia. Contohnya, kejahatan genosida, yaitu
Setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, etnis, dan agama. Kejahatan kemanusiaan, yaitu suatu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas dan sistematik yang ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil, berupa penyiksaan, pemerkosaan, perbudakan, pengusiran, dan perampasan. Penyebab pelanggaran HAM. Yang pertama ada faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal artinya dorongan untuk melakukan pelanggaran HAM yang berasal dari diri pelaku pelanggaran HAM. Di antaranya, sikap individualisme, rendahnya sikap toleransi, kurangnya kesadaran terhadap HAM, belum seimbangnya pelaksanaan hak asasi dengan kewajiban asasi. Faktor internal yang artinya faktor dari luar diri manusia yang mendorong seseorang atau kelompok orang untuk melakukan pelanggaran HAM. Di antaranya, penyalahgunaan kekuasaan, penyalahgunaan teknologi, ketidaktegasan aparat penegak hukum. HAM dalam nilai-nilai Pancasila. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, yaitu berarti saling menghormati antar pemeluk agama, menghormati kebebasan beribadah sesuai agama kepercayaannya, tidak memaksakan agama dan kepercayaan kepada orang lain. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, yaitu maksudnya mengakui persamaan hak dan kewajiban di antara sesama manusia, menjunjung nilai-nilai kemanusiaan, berani membela kebenaran. Yang ketiga, persatuan Indonesia, yaitu dengan maksud menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi. Bangsa sebagai bangsa Indonesia dan bertanah air Indonesia, memajukan pergaulan demi persatuan bangsa. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan, yaitu dengan maksud tidak memaksakan kehendak kepada orang lain, mengutamakan musyawarah dalam setiap mengambil keputusan bersama, memberikan kesempatan kepada orang lain untuk menyampaikan pendapatnya. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yaitu dengan maksud suka memberi pertolongan kepada sesama manusia. Yang kedua, menjauhi sikap pemerasan kepada orang lain. Dan yang terakhir, rela bekerja keras. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.